Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu usai melakukan kunjungan kerja spesifik meninjau kondisi infrastruktur di sejumlah titik. Sri Rahayu mengatakan pihaknya berkesempatan meninjau lokasi terjadinya abrasi di Desa Tebing Kandang, Kecamatan Ayer Napal di Desa Urai, Kecamatan Ketahun. Komisi 5 DPR RI juga meninjau sejumlah ruas jalan di Bengkulu Utara yang perlu mendapat perhatian, seperti banyaknya kerusakan badan jalan dan keberadaan jalan non-status yang tidak mendapat perawatan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong Kementerian PUPR, Kementerian PDTT, dan Kementerian Perhubungan untuk membantu menyelesaikan berbagai program pembangunan di Bengkulu Utara. Kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Bengkulu Utara ini dilatar belakangi oleh kondisi kekuatan fiskal daerah yang sangat terbatas. Sementara beban kerja pemerintah kabupaten dengan rentang kendali yang begitu luas dan keluhan-keluhan masyarakat atas pengalihan jalan yang semula berstatus jalan nasional menjadi jalan non-status. Yang pertama abrasi dulu ya, abrasinya kan sangat parah sekali dan itu sudah makan jalan, badan jalan, sehingga itu harus segera ditangani. Dan yang kedua tentu PR bagi Bina Marga untuk segera memperbaiki jalan. Oleh karena itu semacam ini harus segera juga ditindaklanjuti, terutama secara administratif dulu ditindaklanjuti, setelah itu melangkah ke perbaikan jalan tersebut supaya masyarakat juga bisa memanfaatkan. Dari Bengkulu Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan rare earth elemen alias logam tanah jarang, dan komoditas tambang ini memiliki peran strategis dalam pengembangan industri pertahanan berteknologi tinggi di tanah air. Logam tanah jarang biasanya ditemukan dalam mineral fosfat, monasit, dan sonitem. Anggota Komisi 7 Bambang Patijaya mengatakan kondisi geografis Indonesia yang terletak di jalur cincin api membuat potensi keberadaan mineral itu sangat besar. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN dan PT Timah Tbk harus dapat mengambil peluang tersebut. Bambang menjelaskan logam tanah jarang bisa didapatkan dari hasil penambangan timah dan nikel, di mana di dalamnya terdapat banyak kandungan mineral. Namun sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum memiliki teknologi untuk mengolah logam tanah jarang, serta regulasi yang jelas yang mengatur pemanfaatan mineral hasil tambang. Untuk itu, Komisi 7 bersama pemerintah akan mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya timah dan nikel, termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi Kementerian ESDM dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini. Kita juga harus memikirkan persoalan hilirisasi daripada mineral-mineral lain selain mineral-mineral utama tersebut. Tadi saya juga mengatakan ada mineral lain, misalkan monasit. Monasit ini adalah satu mineral golongan fosfat. Menarik adalah di dalam monasit ini sekitar hampir 30% dia mengandung thorium. Thorium ini merupakan satu radioaktif yang sangat bernilai, tapi kita belum bisa manfaatin gitu loh. Nah, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyebut rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia harus mengatur berbagai poin yang diperlukan bagi kejaksaan dalam memantapkan kedudukan dan perannya sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan fungsi secara bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengatakan masukan dari berbagai pihak seperti Kejaksaan Tinggi di daerah, kepolisian, dan akademisi di Provinsi Bangka Belitung menjadi penting agar nantinya RUU Kejaksaan benar-benar menjadi produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kejaksaan di Indonesia. Ini akan menjadi poin-poin masukan untuk kami dalam pembahasan dalam panja nanti, karena memang ini kita sekaligus menggali apa yang memang sudah terjadi terkait dengan pelaksanaan dalam Integrated Criminal Justice System.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menambahkan, pihaknya memberi penekanan terkait beberapa poin penting yang kerap menjadi hambatan bagi kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Ia menyoroti rantai penyidikan atas kasus-kasus yang ditangani kejaksaan yang dinilai berbelit-belit dan menyita waktu. Perlu adanya koordinasi lebih awal terkait dengan penyidikan, karena selama ini sering terjadi miskomunikasi. Perlunya memang diatur metode koordinasi yang baik, agar supaya kasus-kasus yang ditangani tidak bolak-balik antara kepolisian kejaksaan sebelum masuk kepada penuntutan. Dari Bangka Belitung, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari pimpinan DPR RI, jalin silaturahmi kebangsaan dengan KWI. Tetaplah bersama kami. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menggelar silaturahmi kebangsaan ke kantor konferensi Wali Gerja Indonesia atau KWI untuk bertemu Ketua KWI Ignatius Kardinal Suharyo. Pada momen tersebut, ia menyampaikan pula undangan resmi kepada Ketua KWI Ignatius Kardinal Suharyo untuk dapat hadir dalam acara perayaan Natal yang dihelat oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tanggal 21 Desember 2021 mendatang. Muhaimin menyebut pertemuan dengan KWI sebagai bentuk rasa syukur atas keadaan bangsa yang kokoh dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang heterogen dapat dilakukan dengan terus menjalin dialog antar agama, terlebih pada masa pandemi saat ini. Dialog antar umat beragama penting dilakukan untuk bangkit bersama memerangi dampak pandemi. Natal tahun ini kita juga mengundang beliau untuk bisa hadir dalam memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kita bisa segera lepas dari beban berat pandemi yang kita rasakan. Yang kedua, kami juga berdiskusi tentang berbagai hal, terutama bermuara kepada upaya kemajuan bangsa, upaya menjaga pilar-pilar persatuan. Pertemuan dengan KWI juga sebagai persiapan menyambut Hari Raya Natal tahun 2021 yang akan digelar fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Komplek Parlemen pada 21 Desember mendatang. Perayaan Natal ini sebagai upaya mendorong tumbuh suburnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dari Gedung KWI Jakarta, Elisa dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Strategi kebijakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 melalui transformasi hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi digital diharapkan mencapai target. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia lebih memprioritaskan penyaluran kredit pada sektor real dan dunia usaha. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Sarmuji meminta arah kebijakan Bank Indonesia di sektor moneter harus bisa membantu pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga stabilitas keuangan dan pengendalian inflasi. Kita memang sadar Bank Indonesia tidak bisa masuk terlalu jauh di sektor real, tetapi pasti ada kebijakan yang diambil. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan, aktivitas ekonomi dari beberapa sektor yang terus bergerak harus bisa memberi kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Selain itu, geliat pariwisata di berbagai daerah perlu terus didukung agar terus bertumbuh, karena bisa menambah pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli daerah. Perdagangan, jasa industri, pertambangan, kontribusi PDRB itu membantu pertumbuhan. Nah, khusus daerah-daerah wisata itu kan sudah mulai dibuka. Artinya kita masih optimis dengan standar patokan ekonomi 5,2 sampai 5,7 di tahun 2022. Dalam APBN 2022 ditetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Untuk defisit APBN sebesar 4,85% dari produk domestik bruto atau sekitar 868 triliun rupiah. Ajib dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 11 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dari hasil tersebut, Komisi 11 DPR RI telah memutuskan 2 calon terpilih untuk periode 2021 hingga 2026. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, kedua calon Deputi Gubernur tersebut memiliki kompetensi dan kualifikasi melaksanakan tugasnya. Selain itu, rekam jejak keduanya di Bank Indonesia dinilai sangat baik dan diperlukan untuk merespon berbagai tantangan pada perekonomian Indonesia melalui berbagai kebijakan di Bank Indonesia. Kurikulum vitae dari pengalaman pekerjaan semua memenuhi syarat dan mumpuni dan mempunyai kapasitas untuk dapat menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Satori berharap kedua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih bisa menjalankan tugas dengan integritas tinggi demi membangun dan memperkuat Bank Indonesia sebagai bank sentral sesuai visi dan misi yang telah disampaikan kedua calon dalam Fit and Proper Test. Nanti bisa bekerja dengan mitra, dengan Komisi 11, bekerja dengan maksimal dalam membangun Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia ini sehingga silaturahimnya dan hubungan emosional dalam bekerja dengan mitra, kalau komunikasinya baik, insya Allah ke depan akan bisa lebih baik. Dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih adalah Yuda Agung dan Aida S. Budiman. Vinita dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Indonesia pun resmi menjadi presiden G20 dan tahun 2022 menjadi tuan rumah ratusan pertemuan G20 termasuk KTT G20 di Bali. Badan Anggaran DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan pada Provinsi Bali untuk mempersiapkan diri menyambut momen besar tersebut. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Al-Qadri mengatakan, momentum KTT G20 menjadi peluang besar untuk mendukung dan mempercepat pemulihan sektor pariwisata di Bali. Dengan begitu, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali dan menambah penerimaan pajak Pemprov Bali. Bali sebagai andalan kita di bidang destinasi wisata memang sangat menurun dengan G20 ini, apalagi dari berbagai negara bahkan fisik tadi sudah disampaikan juga akan hadir di sini. Anggota Banggar DPR RI Iwayan Sudirta sepakat, pemerintah harus mengoptimalkan segala upaya untuk menyukseskan rangkaian pertemuan G20 di Bali, sekaligus memulihkan citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Untuk itu, Pemprov Bali harus lebih aktif lagi melaksanakan vaksinasi COVID-19 agar seluruh masyarakat Bali sudah tervaksin sebelum KTT G20 2022. Tinggal memaksimalkan itu. Sementara vaksin di pemerintah daerah kan sudah maksimal, tinggal nambah saja. Karena akan ada kegiatan internasional, vaksin ini supaya image kita bagus. KTT G20 akan diselenggarakan pada Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Pemerintah berharap KTT G20 di Bali bisa memberikan efek 1,5 hingga 2 kali dari hasil pertemuan IMF World Bank tahun 2018. Dari Provinsi Bali, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI melalui Komisi 6 mendesak PT Pertamina untuk lakukan evaluasi internal perihal seringnya terjadi kebakaran kilang minyak dalam 1 tahun belakangan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Haikal ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 ke PT Pertamina Cilacap, Jawa Tengah belum lama ini mengatakan Pertamina harus melakukan evaluasi dan perbaikan internal agar insiden kebakaran tidak terulang kembali. Ironinya kebakaran kilang Cilacap justru terjadi akibat datangnya musim hujan yang potensial terulang kembali jika Pertamina tidak melakukan perbaikan dan evaluasi. Jadi kalau yang disampaikan bahwa ini adalah dikaitkan dengan kejadian petir dan badai, nah ini kan akan terjadi beberapa bulan ke depan. Nah ini yang kita harapkan rasanya tidak
mungkin kalau kilang-kilang cuman karena musim hujan terus menjadi kebakaran, dan ini kan resiko juga buat masyarakat. Kita sudah menyarankan beberapa perbaikan, antara lain mungkin relokasi masyarakat atau relokasi fasilitas, itu yang sekarang sedang dikaji. Pesan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 6 lainnya, Siti Mukaromah, berharap Pertamina lakukan evaluasi yang serius agar musim hujan tidak lagi menjadi ancaman kebakaran kilang. Ini kejadian itu setiap musim hujan. Nah, apakah persoalannya adalah hanya karena persoalan tidak ada penangkal petir atau ada hal-hal yang lain? Ini harus jadi tanda tanya bersama yang kemudian juga harus dievaluasi bersama-sama. Kalau memang ini adalah persoalan safety, persoalan pengamanan, maka saya pikir pengamanan harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Dari Provinsi Jawa Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Mulai Desember tahun 2021, pemerintah Arab Saudi mengizinkan kembali Indonesia memberangkatkan jemaah umroh, dan Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Anggota Komisi 8 DPR RI Syamsul Niang mengatakan langkah diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan pemerintah Arab Saudi patut diapresiasi. Syamsul Niang menambahkan keberangkatan jemaah umroh secara teknis harus tetap menerapkan protokol kesehatan serta vaksin yang akan diterapkan di sana untuk menjadi syarat. Pemberangkatan umroh itu memang harus ada teknis dalam rangka untuk penanganan COVID itu sendiri. Tentu ada mekanisme yang diatur oleh pemerintah secara teknis gitu. Nah, olehnya itu mungkin nanti juga kita akan panggil Kementerian Kesehatan untuk membahas terkait penanganan COVID ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan hal ini merupakan informasi positif bagi masyarakat Muslim Indonesia. Endang menambahkan Kementerian Agama harus segera melakukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui semua kebijakan dan aturan yang akan diterapkan bagi jemaah umroh. Sehingga mereka tidak serta-merta menuntut banyak hal. Ini yang kita harapkan, jadi segera untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam melalui dengan sosialisasi. Ini harapan kita. Sehingga masyarakat paling yang akan dipertanyakan hanya satu persoalan, besaran dari nominal. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya dan